siang pemirsa, selama 30 menit ke depan, Anda akan bersama saya sebagai presenter yaitu Ramadhan Firdaus dalam acara VLM 07 TV, yang dimana akan membahas mengenai berita yang aktual dan terpercaya. Berita terkini telah ditemukannya sebuah rusun yang berada di Kabupaten Purwakarta dan beginilah penampakannya. Saat ini terdapat seorang pemuda yang sudah terlapor sering membawa narkoba ke dalam salah satu unit ruangan di dalam rumah susun. Kejadian ini di wilayah Kabupaten Purwakarta pada Selasa 3 November tahun 2023 yang mengakibatkan warga-warga di rumah susun, terutama di lantai 3, menjadi resah dan terpaksa melaporkannya ke polisi, di mana pelaku dilaporkannya membawa barang bukti narkotika sebesar 3 gram guna untuk membuat mereka menjadi nyaman dan aman ketika ingin melakukan aktivitas di luar ruangan. Untuk kasus ini akan dikenakan pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Dan saya sekarang sudah terhubung dengan rekan saya yang sudah berada di TKP tersebut, dan rekan saya akan menjelaskan mengenai kejadian-kejadian yang ada di sana. Baik, terima kasih kepada Rama. Dan di sini saya telah berada dengan saksi mata kita dalam kasus narkotika ini. Dan ini Saya perkenalkan, nama saya Daus. Saya sebagai tetangganya tersangka di lantai 3. Nah, dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada saksi mata, yaitu apa yang membuat pelaku terseret dalam kasus ini? Yang membuat ya, mungkin dari lingkungan sekitarnya ya. Soalnya saya seperti yang saya sering lihat ya, dia itu suka nongkrong gitu di tengah jalan, atau enggak, bukan di tengah jalan sih, lebih tepatnya di pinggir jalan gitu. Dan di pinggir jalannya itu, di pinggir jalannya suka ada di lampu merah gitu loh. Ya mungkin karena itulah beliau jadi terseret kayak gitu-gitu karena terbawa pergaulannya. Oke, baik. Lalu di manakah biasanya pelaku itu melakukan transaksi narkoba? Di mananya? Di mananya saya tidak terlalu tahu secara pasti, tapi ya kalau yang saya dengar sih dia suka melakukannya ya di bawah gitu ya, di bawah lantai rusun, suka menerima obat gitu kalau kata warga-warga tetangga sekitar gitu. Saya nanya-nanya gitu, kepo juga kan saya. Ya, baik. Lalu mengapa pelaku bisa terseret dalam kasus narkoba ini? Mengapa ya? Kalau mengapanya sih saya tidak tahu pasti ya. Cuman ya kalau yang saya lihat nih ya, kan saya sebagai tetangganya sekaligus ya teman sebelahnya, teman sekamar sebelahnya gitu loh. Jadi mungkin karena beliau ini kali ya ditinggal oleh orang tuanya, jadi pergaulannya juga atau kehidupannya tidak jelas gitu loh. Karena tidak jelas ya, beliau salah pergaulan, dapat tempat yang ya begitulah, jejak-jejak yang suka mabok-mabokan atau suka narkoba. Jadi ya dia ikut terseret juga gitu ke dalam pergaulan itu. Oh, oke, baik. Lalu siapa saja sih yang terlibat dalam kasus ini? Yang terlibat ya, kalau yang terlibat yang pastinya dia terus ya teman-temannya sih. Oke. Teman-temannya yang suka di pinggir jalan itu kayaknya ya. Lalu kapan pelaku mulai dicurigai dalam kasus ini, atau mungkin apa? Mulai dicurigai ya? Kalau mulai dicurigai, mungkin saya
saya orangnya cuek sih ya kalau di rumah ya. Kalau saya nanya-nanya nih ya ke warga-warga sekitar yang lebih deket sama ya, yang lebih sebelahan juga lah. Katanya mah sih karena dia tuh suka pulang tengah malam. Di saat dia pulang tengah malam itu, dia itu apa ya, di dalam kamarnya tuh suka kayak teriak-teriak gitu. Terus ya suka memecahkan kaca gitu, beling, yang bikin warga sekitar atau tetangganya itu kayak merasa risih dan ya curiga gitu loh. Pas sudah curiga ya otomatis ya pasti kepo dan mungkin ya mendobrak. Lalu bagaimana tindakan kepolisian dalam tindakan ini? Apakah warganya melapor atau bagaimana? Ya tentunya warganya melapor lah ya. Cuman ya kalau tindakan kepolisian itu saya dengar-dengar sih sudah lama dilaporkan. Tapi ya baru terjadi penangkapannya sekarang-sekarang ini loh. Jadi kayak tidak cepat, tidak secepat yang warga-warga laporkan gitu loh penangkapannya. Tidak serespon gitu lah penangkapan polisinya pada apa ya tersangka itu. Udah sih segitu saja. Terima kasih kepada Bapak Daus, dan itu yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Rama di studio. Terima kasih AJK atas informasinya. Baik pemirsa, berita tadi menutup pertemuan kita hari ini. Saya Ramadhan Firdaus. Terima kasih dan sampai jumpa.